Baik, selamat sore adik-adik mahasiswa. Jadi sesuai dengan janji Ibu bahwa di minggu ini akan membahas khusus terkait dengan karya ilmiah, di mana minggu lalu kalian sudah dengarkan bersama apa itu perbedaan karya ilmiah dan non-ilmiah. Jadi saat ini kita khususkan belajar mengenai karya ilmiah. Jadi sebenarnya karya ilmiah merupakan hasil penelitian yang disusun secara sistematis dan objektif. Jadi, karya ilmiah ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan, memecahkan masalah, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi, kalau kalian di universitas itu akan banyak mengenal karya ilmiah dalam bentuk tugas-tugas tentunya. Di sini ada beberapa jenis karya ilmiah secara umum. Jadi yang pertama artikel ilmiah, kemudian ada makalah, ada laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi. Artikel ilmiah membahas topik spesifik dalam satu bidang ilmu. Artikel ilmiah biasanya ditulis oleh para ahli dan diterbitkan dalam jurnal ilmiah. Jadi sebenarnya ini bisa diakses di internet gitu terkait dengan artikel ilmiah yang biasa disebut jurnal. Biasanya kalian di setelah semester 1 akan ada tugas review artikel, review jurnal, dan lain sebagainya. Di sana kalian akan lebih mendalami atau mengenal. Tapi kalau kalian secara mandiri cek di Google juga bisa belajar mulai sekarang. Kemudian makalah, rasanya ini di semester 1 di SMA pun kalian sudah dapat tugas makalah gitu ya. Jadi karya tulis yang membahas suatu topik secara mendalam. Makalah biasanya ditulis dengan tugas sekolah, kemudian kuliah atau presentasi. Jadi saya rasa di tugas-tugas yang lain yang memberikan kalian tugas presentasi atau tugas kelompok, tentu dokumen pendukungnya adalah makalah. Kemudian laporan penelitian. Jadi laporan penelitian ini memuat hasil penelitian tentunya yang secara lengkap. Jadi laporan penelitian biasanya ditulis oleh peneliti kita-kita dan ditujukan untuk audiens tertentu. Jadi misalnya kalian ada praktikum, itu juga terdefinisi dalam laporan penelitian karena kalian mendefinisikan sesuatu, kemudian nanti dibuat laporannya dan disampaikan kepada dosen pembimbing, seperti itu. Kemudian skripsi untuk strata 1 atau sarjana, kemudian tesis untuk strata 2 atau magister, kemudian disertasi untuk strata 3 atau doktor gitu ya. Jadi nanti kalian akan terfokus pada pembuatan skripsi, yaitu karya ilmiah yang ditulis sebagai syarat kelulusan di perguruan tinggi. Jadi karya ilmiah ini harus memenuhi standar ilmiah yang memang tinggi karena di sana ada struktur-strukturnya dari pertama pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, metode, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran. Artikel ilmiah gitu ya. Selain ada latar belakang, tentu ada tujuannya untuk apa gitu ya. Kemudian metodenya, metode ilmiah yang memang ketat. Ketat itu merupakan persamaan arti dari metode ini sudah terbukti di kalangan-kalangan lain kayak gitu ya. Kemudian ada hasil tentunya. Jadi dari rumusan masalah, kemudian tujuannya apa, hasilnya harus menjawab rumusan masalah atau tujuan yang memang direncanakan di awal. Jadi menampilkan hasil penelitian yang objektif dan terukur. Kemudian kesimpulan, membuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian. Jadi namanya hasil itu akan terdeskripsi secara rinci, kemudian kalian rangkum menjadi kesimpulan. Contoh artikel ilmiah ini sebenarnya sudah kalian dapatkan pada saat kalian mengerjakan tugas daftar pustaka seharusnya gitu ya. Kalau kalian mengerjakan sendiri, seharusnya kalian sudah tahu bentuk dari artikel ilmiah itu sendiri. Jadi contohnya adalah pengaruh pendidikan terhadap produktivitas kerja, sebuah tinjauan literatur. Jadi kalau kalian artikel ilmiahnya sebuah tinjauan literatur, berarti kalian
merangkum dari beberapa penelitian untuk menjadikan atau menemukan hal-hal yang baru yang ada di sana. Jadi dari contoh ini, artikelnya menganalisis pengaruh pendidikan terhadap produktivitas kerja. Artikel ini juga menggunakan berbagai sumber literatur untuk mendukung kesimpulan. Seharusnya sih artikel ilmiah kalian sudah ada wujudnya. Kemudian makalah tidak susah dan sudah umum juga kalian dengar gitu ya. Ada makalah akademik bersifat formal dan ilmiah, topiknya spesifik, misalnya terkait sampah, terkait bahan beton, terkait material bangunan, dan lain sebagainya. Kemudian referensi menggunakan sumber yang terpercaya, jadi jangan lupa nanti kalau referensinya dari buku, entah dari jurnal, entah dari berita, jangan lupa menuliskan daftar pustaka seperti apa yang sudah kalian dapatkan di materi sebelumnya. Kemudian struktur, memiliki struktur yang berurutan gitu ya, terstruktur itu berurutan. Jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi dari pendahuluan, kajian pustaka, metode, pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran, yang belakang-belakang daftar pustaka, dan kalau ada lampiran-lampiran. Contoh makalah, ini segelintir contoh saja yang memang memuat mengenai iklim terhadap pertanian. Jadi sebuah perspektif ekonomi. Jadi topik besarnya adalah perubahan iklim terhadap pertanian. Tinjauan khususnya adalah sebuah perspektif ekonomi. Bisa juga nanti perspektif terkait dengan ketahanan pangan misalnya dan lain sebagainya. Jadi kalau seperti ini bentuk judulnya, makalah ini menganalisis dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian dan dampaknya terhadap perekonomian. Jadi kalian misalnya nanti dimintai tugas gitu ya, atau merangkum sebuah makalah atau beberapa makalah, menyimpulkan satu makalah, satu subtopik makalah bisa dengan cara sederhana seperti ini. Jadi tidak perlu panjang lebar penjelasannya. Kalau perlu penjelasan lebih rinci kan ya baca aja makalahnya kan gitu ya. Tapi kalau kita diminta untuk kesimpulan, apa sih yang dianalisis di situ, berarti ini aja yang kalian sampaikan gitu. Kemudian ada laporan penelitian. Jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, sama seperti halnya nanti kalian pada saat praktikum gitu ya. Jadi kalian punya data, menampilkan data hasil penelitian, kemudian ada analisis gitu ya. Kemudian kesimpulan, ada saran gitu. Datanya misalnya kalian ngecek berat jenis batu, pasir, kemudian lumpur dan lain sebagainya. Analisis untuk dapetin kadar lumpur, kemudian berat jenis kering dan lain sebagainya kan ada di analisis, ada rumus-rumus di sana. Kemudian menyimpulkan berapa sih kadar lumpurnya, kalau kadar lumpur segini bagus atau enggak dan lain sebagainya. Itu adanya di kesimpulan. Kemudian sarannya misalnya, oh kadar lumpurnya jelek, berarti ini tidak direkomendasikan untuk dibuat campuran beton K300 misalnya, seperti itu. Contoh laporan penelitian, kalau di sini efektivitas vaksin COVID-19 pada populasi lansia, sebuah studi kasus gitu. Kalau sebuah studi kasus biasanya dia mengincar hanya satu sub, misalnya wilayah atau tempat kerja atau sebuah provinsi dan lain sebagainya. Jadi laporan ini membahas hasil penelitian tentang efektivitas vaksin COVID-19 dalam mencegah infeksi dan mengurangi risiko penyakit berat pada populasi lansia. Skripsi, tesis, disertasi, walaupun tadi disampaikan bahwa kalian fokusnya di skripsi aja karena jenjang sarjana gitu ya, tapi agar tahu saja pada program magister itu namanya tesis. Kemudian dalam program doktoral itu namanya disertasi. Untuk alur penelitiannya sama gitu ya, tapi memang keekspertan skripsi ya mahasiswa masih belajar meneliti gitu. Tesis sudah
tahu bagaimana cara meneliti, sehingga ditambah misalnya dipadukan dengan software dan lain sebagainya, lebih mendalam lagi. Kalau disertasi harus ada kebaharuan yang diciptakan, seperti itu. Kesimpulan dan saran, jadi sebenarnya karya ilmiah itu sangat berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya beberapa referensi dari materi-materi yang Ibu sampaikan, juga dari jurnal, dari buku, dari internet, dan lain sebagainya. Kemudian dengan mempelajari jenis-jenis karya ilmiah, kita dapat memahami metode ilmiah yang diterapkan dan hasil penelitian yang diperoleh. Jadi seperti itu. Oke, jadi kita akan lihat contoh dari karya ilmiah utamanya yang ada di Universitas Ngurah Raya. Oke, sebentar. Nah, ini kampus kita, Fakultas Sains dan Teknologi, utamanya di Prodi Teknik Sipil, itu punya manual prosedur pelaksanaan kerja praktek dan tugas akhir. Nah, di dalam sini gitu ya, nanti ini akan saya share. Nah, di dalam sini sudah ada peraturan harus berapa SKS gitu ya. Kemudian cara menyusunnya seperti apa, di sini struktur laporan KP seperti apa, kemudian dapat topik tugas akhir bagaimana, pembimbingnya seperti apa, pelaksanaan tugasnya gimana, petunjuk penulisannya juga ada gitu ya, cara buat paragrafnya, kemudian bilangannya seperti apa, daftar pustakanya pun diatur di sini gitu cara-caranya. Jadi sebenarnya namanya juga panduan. Panduan itu dibuat untuk dibaca oleh mahasiswa agar diterapkan gitu ya pada saat khususnya membuat KP dan TA gitu. Jadi di sini sudah lengkap. Kemudian sebelum ke KPTA sebenarnya yang paling dekat itu kalian biasanya selain makalah ya. Kalau makalah kan sudah dari SMA kalian susun gitu. Seharusnya sudah secara umum kalian sudah bisa. Nah, yang paling dekat itu kalian menyusun laporan praktikum. Jadi setiap praktikum itu struktur laporannya berbeda. Ini Ibu sampaikan yang laporan praktikum hidrolika, contohnya gitu ya. Kebetulan Ibu juga ya pembimbingnya. Jadi ini ada kata pengantar, kemudian ada daftar isi seperti biasa, daftar gambar data tabel, ada pendahuluan, jadi pendahuluan latar belakang masalah, rumusan, tujuan, kegunaan, aturan praktikum, dan lain sebagainya. Pelaksanaan praktikum di bab 2, gitu ya. Kemudian seperti ini, data-datanya, jadi hasilnya nanti juga harus ada, biasanya ini ada di bab 3 penutup. Jadi penutup ada kesimpulan setiap percobaan, kemudian ada saran apa yang harus dilakukan nantinya, kemudian yang tidak kalah penting adalah daftar pustaka. Itu yang memang harus disebutkan di situ. Karena pada saat kita mengutip punya orang lain, kita harus menuliskan sumbernya di situ. Nah, selain apa tadi Kak, laporan praktikum gitu, ada juga kerja praktek. Ini contoh dari bimbingan Ibu. Jadi misalnya pembangunan bendungan gitu ya, atau kalian pakai pembangunan gedung boleh nanti. Jadi tergantung dapat proyek apa gitu ya. Kalian harus mandiri cari proyek dan lain sebagainya. Ucapan terima kasih. Ini sudah ada di panduan manual prosedur KPTA-nya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ibu hanya memberi gambaran gitu ya, biar nggak kaget juga nanti ada pendahuluan. Jadi sebenarnya paling efektif tuh lihat di daftar isi aja. Ada pendahuluan, ada ruang lingkup dan administrasi proyek, kemudian pelaksanaan dan pengawasan kegiatan. Bab 4 itu tinjauan khusus, biasanya sesuai dengan topik yang akan kalian angkat pada proyek kerja prakteknya atau ditentukan oleh dosen pembimbing.
Tapi yang paling aman itu ditentukan oleh kalian sendiri agar kalian bisa mengatur ritme mengerjakannya seperti apa, ritme ya mengatur waktu lah karena kalian kan sebagian besar juga bekerja. Tuh, kalau ini kebetulan bendungan, jadi tinjauan khususnya terkait dengan hidrologi gitu ya. Jadi ini kalau dicek ya lumayan gitu ya. Intinya adalah kalau kerja praktek ya namanya kerja praktek ya berpraktek di sana apa yang kalian dapat dari proyek itu. Ini kebetulan ibu yang membimbing, jadi mahasiswa ini membandingkan data analisis hidrologinya dengan konsultan perencana yang ada di sana. Kurang lebih seperti itu. Oke. Yang paling akhir tentunya kesimpulan saran dan daftar pustaka. Kalau ada lampiran dilampirkan di situ. Selanjutnya selain KP pasti tugas akhir kan gitu ya. Kalau tugas akhir yang pertama dilakukan itu adalah proposal. Nah, proposal ke ya kayak ginilah. Oke. Oh, ini nggak bisa ya. Oke. Nih kalau kita view di sini navigation sama aja, tergantung daftar isinya gitu ya. Ada bab 1 pendahuluan, tinjauan pustaka. Kalau hidrologi ya berarti hidrologi aja yang disampaikan gitu ya. Kemudian metodologi penelitian. Itu kalau proposal. Jadi proposal itu sampai pada bab 3. Beda sama tugas akhir. Kalau tugas akhir ada bab 4-nya. Bab 4-nya itu adalah analisis dan pembahasan. Sebentar. Di daftar isi kalian akan tahu. Jadi pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran. Ya. Jadi seperti itu bayangan untuk kedepannya. Jadi ini pasti akan kalian lalui gitu terkait dengan laporan-laporan ini. Oke. Ini nanti akan saya share untuk manual KPTA-nya gitu ya sebagai bahan bacaan. Tapi kalau tugas akhir kemudian contoh kerja prakteknya nanti kalian ke ruang baca FST aja yang kelasnya ada di bawah. Di situ banyak sekali contoh-contohnya gitu ya. Kalau minta soft copy ya harus ke kakak tingkatnya, minta langsung gitu ya, jangan minta ke ibu. Jadi mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan karya ilmiah gitu, utamanya yang memang akan kalian kerjakan di Fakultas Sains dan Teknologi, utamanya di program studi teknik sipil gitu ya. Jadi ini semester depan kita ada pemetaan, kebetulan Ibu juga kemungkinan besar juga akan mengajar secara normal gitu, karena memang di penghujung tahun ini, kemudian awal tahun, Ibu masih disibukkan dengan akreditasi, jadi mohon maaf tidak terlalu intens memberikan materi atau memberikan kuliah gitu karena memang kesibukan di prodi. Terima kasih atas waktu yang diluangkan. Mohon nanti pada saat play video materi diselesaikan mendengarkannya gitu ya agar apa yang memang ibu siapkan gitu ya waktu yang ibu luangkan buat video materi tersampaikan kepada kalian semua. Jadi terima kasih, selamat sore.